10 fakta film Squid Game. Hello Indigo Friend. Beberapa pekan ini, serial Squid Game menjadi perbincangan hangat. Bagi pecinta drama sekaligus film Korea yang bosan dengan percintaan, maka serial ini bisa dijadikan referensi akhir pekan ini untuk ditonton. Film ini penuh dengan kebingungan dan teka-teki. Selain itu, banyak petunjuk dan makna tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, fakta-fakta Squid Game menarik untuk diulas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Silahkan komen suka kalian, klik like dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih. Terlebih dahulu, mari kita bahas sinopsis dari film ini. Setelah usaha bisnis yang gagal, sopir yang dililit hutang yaitu Son Ji Hoon menjalani hidupnya dengan mempertaruhkan uang yang ia dapatkan. Sementara dia gagal menafkahi ibunya yang lanjut usia dan putrinya yang tersayang. Ketika hidupnya mencapai titik terendah, dia menerima tawaran yang menggiurkan. Dia diberi tawaran hadiah 45,6 miliar won sebagai imbalan untuk memenangkan permainan anak-anak tradisional Korea yang harus melawan 455 pemain lainnya. Dan di antaranya juga ada teman masa kecilnya. Saat memulai permainan tersebut, para peserta segera mengetahui konsekuensi mematikan yang didapat jika kalah. Tanpa basa-basi, kami akan membongkar fakta-fakta Squid Game. Peti mati. Direktur seni Cha Kyo-san menjelaskan pada Netflix Korea bahwa peti mati untuk para peserta adalah semacam pengampunan dari penyelenggara kompetisi kepada peserta yang dieksekusi. Inspirasi warna hitam dan pink didapatkan dari Blackpink. Seperti diketahui, Jung Hoyeon yang memerankan Sang Byuk adalah sahabat Jennie. Dia bahkan pernah mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting. Nama Jennie bahkan tertera di ucapan terima kasih pada akhir serial. Selain itu, nama Jennie juga terinspirasi dari nama Lee Jung Jae yang menjadi Gi-hoon. Model kostum dan makna simbolnya. Seragam para staf tadinya bukan jumpsuit pink, melainkan seragam pramuka. Hal ini untuk menyesuaikan dengan tema anak-anak. Karena ingin seluruh wajah dan tubuh para staf tertutupi, maka diputuskan untuk memakai jumpsuit. Untuk topengnya, sempat dicoba memakai topeng hewan dan figur-figur menyeramkan lainnya. Tapi karena ingin topengnya mirip semut, akhirnya topeng yang terpilih seperti yang kita lihat dalam serial. Untuk simbol lingkaran, segitiga dan segi empat mewakili tugas para staf, layaknya dalam koloni semut. Simbol itu masing-masing mewakili staf pekerja, tentara, dan manajer. Ranjang bertingkat. Desain ranjang bertingkat adalah simbol dari kompetisi yang berat dalam dunia nyata, yaitu seseorang umumnya memulai dari bawah terlebih dahulu dan harus memanjat untuk bisa sukses. Para peserta juga dipandang sebagai objek di gudang yang terbengkalai dengan menempatkannya di ranjang bertingkat di ruangan yang luas. Penempatan ini juga dilakukan agar staf bisa mengawasi mereka dalam sekali pandang. Ide dan skenario awal ditolak selama 10 tahun. Cerita Squid Game sudah dibuat sejak 2008 dan selesai pada 2009. Namun saat mengajukan cerita tersebut ke sejumlah investor dan para aktor, ide itu ditolak. Alasannya, skenario yang dibuat dianggap aneh dan tidak realistis. Cerita yang dibuat untuk Squid Game ini memang terlalu maju dan tidak sesuai zamannya. Namun 10 tahun kemudian, saat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar dan ide menghasilkan uang secara instan juga makin populer, cerita ini pun akhirnya dianggap layak dibuat dalam format serial. Jenis permainan sudah dibongkar sejak awal. Dalam cerita Squid Game, 6 permainan tradisional yang akan dimainkan para peserta selalu dirahasiakan. Beberapa peserta pun lantas menempuh berbagai cara agar bisa mendapat bocoran permainan tersebut. Nyatanya, jenis-jenis permainan itu dari awal sudah tertulis di tembok di ruang tidur para peserta. Karena latar dalam ruangan tersebut dipenuhi dengan ranjang sesuai dengan jumlah para peserta, maka dinding asrama itu tertutupi.
Karena dalam setiap permainan ada yang tereliminasi, maka ranjang itu pun disesuaikan dengan jumlah para peserta yang tersisa. Dalam episode 8, nampak tersisa 3 peserta bersama 3 tempat tidur yang tersisa pula. Sepintas, lukisan-lukisan ini menyerupai ilustrasi dari buku anak-anak, sehingga lukisan di dinding itu diabaikan oleh para peserta. Padahal, lukisan itu sebenarnya adalah petunjuk penting yang bisa membantu para peserta untuk menang. Squid Game merupakan multi-genre. Jikalau Marvel memiliki multiversi, Squid Game memiliki multi-genre. Sutradara dan penulisnya Hwang Dong-hyuk memberikan sensasi sekaligus rasa yang lebih untuk dinikmati bagi penonton. Squid Game termasuk trailer, edgy, horror, serta drama. Bahkan sampai berisi drag jokes membuatnya lebih seru. Terinspirasi dari kehidupan sang sutradara. Selama konversi pers untuk Squid Game, sutradara Hwang Dong-hyuk memberitahu bahwa dia pertama kali menulis naskahnya pada tahun 2008. Ceritanya seperti yang pernah pria berumur 50 tahun ini alami. Ceritanya pada 2008, sutradara Hwang terlilit hutang, sama seperti 456 peserta dalam film tersebut. Hal itu membuatnya berpikir jika ada permainan seperti di film, pastinya dia akan ikut untuk mendapatkan hadiah. Mulai proses syuting tahun 2020, casting Squid Game dikonfirmasi pada 17 Juni 2020. Namun, saat itu mereka harus menghentikan kegiatan syuting pada Agustus 2020 karena pandemi COVID-19 di negeri ginseng tersebut. Lalu mereka melanjutkan film Squid Game ini kembali dan melakukan syuting pada September 2020. Si kakek tidak terdeteksi. Dalam permainan lampu merah lampu hijau, terdapat aturan dalam permainan yang dimana pemain tidak boleh bergerak ketika boneka robot raksasa itu menoleh ke peserta. Namun, dalam permainan ini, kakek tua peserta nomor 001 bergerak mendahului pemain lainnya. Saat boneka mendeteksi pemain yang bergerak, peserta ini tidak nampak terdeteksi oleh sensor. Set realistis, efek CGI minimalis. Fakta Squid Game lainnya, sang sutradara ingin agar set terlihat lebih realistis dan setuju untuk menggunakan CGI efek yang minimalis, sehingga memberikan visual yang menakjubkan dari seri ini. Menariknya, tim produksi menggunakan boneka berukuran besar dan diperhatikan setiap detailnya. Nah, itulah tadi 10 fakta film Squid Game. Sudah pada nontonkah film ini? Gimana, seru tidak? Lanjut di kolom komentar ya friend. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.